Bercanda. Rencana ke depan nih, gue dengar memang ada satu acara yang Halo Sobat Kubas, balik lagi bersama saya Radit di podcast Kopnus Post. Nah, ini mungkin baru pertama kali gue kedatangan bintang tamu sekaligus dua di sini. Kalian pengen tahu dong apa yang bakal kita bahas, dan kalian juga mungkin pengen kenalan langsung karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Iya enggak? Boleh. Ya udah. Di sini kan gue lihat ada Abraham, ya ada Robi. Coba yang mana Abraham, mana yang Robi? Saya Robi. Ini Abraham Dino alias AB. Yang ini belum ngomong. Kami dari TK Abah gitu. Ya, saya Abraham, Robi, udah. Jadi ini Robi, ini Abraham ya? Ya. Jadi mau dipanggil Abraham atau panggil apa nih? Bebas aja. Bang atau Mas atau Om atau apa nih? Sayang. Sayang. Si lucu banget, gila. Si lucu banget jokes Firaun sunatan gitu. Ini baru pertama kali gue ngundang guest star bintang tamu lah dari komika gitu. Sebelumnya sudah ada penyanyi dangdut, sudah ada pemain sinetron, ada selebritis. Sekarang kita ngobrol dan mengundang dari komika gitu. Seenggaknya di Kopnus Post kita jadi setara sama mereka ya. Ya gitu ya. Boleh. Nanti di sini gue punya satu pertanyaan sih, tapi kalian boleh jawab dengan satu pertanyaan yang sama, gantian aja ya. Sure. Boleh pencet bell-nya seperti itu, boleh. Boleh dites. Cari dulu. Oke, tapi kalian udah kenal lama nih sebetulnya, Abraham sama Robi. Ya, lumayan ya. Prof, dari tahun berapa tuh? 2018. Ya, 2018. Baru lah ya. 4 tahun ya. Setahun sebelum pandemi berarti. 2 tahun. Iya nggak sih? 2 tahun. Outbreak-nya kan 2020 ya. Kita kenal tuh pertengahan ya 2018. Iya. Nah, habis itu mulai terjalin perasaan. Terus kita mulai texting, mengirim berawal dari gambar-gambar texting tidak senonoh. Dan kemudian tumbuh benih-benih yang tidak bisa kami ungkapkan di sini. Bener begitu, Rob? Betul ya. Saya korban Mas di sini. Kita main komika nih. Sebetulnya kalau pertanyaan buat kalian berdua ya, sejak kapan kalian mulai mencemplungkan diri ke dunia komika nih? Kalau Robi dulu deh. Kalau gue 2012 mulai pertama kali nyoba open mic gitu, uji materi, nyoba bisa lucu nggak nih gitu. Setelah itu baru kesininya dapat panggung ini itu udah sekitar 9 atau 10 tahun kali ya. Sampai 2012 apa? Akhir mungkin. Akhir ya? Akhir. Ini sama berarti. 2012 akhir. Terus baru benar-benar aktif waktu itu masih nyoba-nyoba ya. Terus ketagihan. Ketagihan karena apa tuh? Karena enak. Apapun yang menagih kan karena enak ya. Biasanya kayak gitu sih. Walaupun kadang bahaya buat jasmani rohani. Nah, terus ya udah apa namanya? Nggak tahu ya, sensasi di atas panggung bisa bikin orang ketawa, terus ngatur emosi seorang, ngatur emosi khalayak dengan apa yang kita tulis sebelumnya gitu-gitu tuh. It's really addicting, emang benar-benar addicting. Ya udah, habis itu lanjut sampai sekarang ya 10 tahun, 11 tahun, 10 tahun. Ya, 10 tahun kira-kira. Berarti udah nemuin kepuasan lah ya di situ ya. Oh, banyak kepuasan. Ini sebetulnya buat as knowledge buat yang lagi nonton nih sahabat Kupers, ini kan baru pertama kali komika dari sini. Biar nggak sedikit terkecoh nih, antara komika sama komedian itu ada perbedaan atau memang sama sih? Gue pengen sedikit insight nih dari komika langsung di sini. Cuma istilah yang lebih umum aja. Kalau komedian bisa komedian grup, bisa komedian sketsa, bisa komedian lain-lain. Tapi kalau komik ya komedian, tapi ininya subgenrenya di stand up comedy itu aja. Hanya berbeda di komedian tuh istilah umum, kalau stand up komedian lebih khusus ke stand up comedy. Itu aja sih. Tapi akhirnya ujungnya sama untuk menciptakan suatu kelucuan mungkin. Iya, betul. Hanya format yang berbeda gitu aja.
Oke. Karena kan gue denger nih lu genre kalian tuh dark sama dark blue comedy ya. Enggak, kita plesetan. Plesetan ya? Infonya salah kali. Markom. Enggak, karena menurut gue sih masyarakat Indonesia tuh sebetulnya kan mereka suka yang receh-receh ya. Ya nggak sih? Tapi kenapa lu pilih genre yang seperti itu? Kalau kita sih bukan milih ya, tapi karena kita pengen berpendapat gitu. Kalau di stand up kan kita berpendapat dengan jenaka. Karena pendapat kita mungkin dianggap sebagian besar orang agak-agak sensitif, jadi dianggap bahwa itu materinya tabu, bla bla bla. Padahal itu yang kita mau sampaikan gitu. Itu yang menurut kita penting, yang pengen kita sampaikan ya. Dikategorikan seperti apa nanti kita juga nggak mikir awalnya gitu, tapi pada akhirnya di komedi gelap, di komedi blue atau apa ya kita ngikut aja apa kata pasar. Ya. Dan emang karena apa ya, biasanya komedian yang dikategorikan sebagai komedi gelap itu emang di lingkungannya, di tongkrongannya sebelum dia masuk ke stand up itu emang bercandanya emang udah kayak gitu. Nah maka ketika sementara kan di lingkungan lain tuh mungkin bercandanya tuh nggak kayak gitu kan. Jadi ketika dibawa ke panggung, it's pretty shocking untuk majority, right? Terus ya udah jadinya kesannya tuh kami bermain di misalnya ini ada batas moral gitu. Nah, kita mainnya di luarnya gitu. Jadinya terkesannya kayak apa ya? Kayak sesuatu yang membahayakan gitu. Lu kenapa geter gitu? Ininya minumnya nervous ya. Tapi mungkin cara penyampaian dari versi kalian aja yang sedikit berbeda ya. Tapi mungkin tujuannya sama gitu, kalian untuk bikin mereka untuk tertawa gitu kan. Iya. Karena pada dasarnya ya lelucon adalah lelucon aja gitu. Nggak ada seenggaknya ini menurut gue ya, nggak tahu kalau Robi, nggak ada segregasi yang pemisahan yang sebegitu dalamnya sebenarnya. Nggak kelihatan banget gitu ya. Bahkan kalau ada subgenre stand up comedy yang kayak absurd apa segala macam, toh approach-nya dari awal juga sama gitu. Untuk approach menjadi stand up comedian itu sama aja gitu. Menurut gua ya. Lalu gimana? Iya. Persis apa yang dikatakan Abe. Idem. Males mikir gitu. Be, tadi kan lu ngomongin masalah lelucon ya. Berarti di situ ada satu materi yang harus lu lontarkan ke publik ya, ke yang nonton lah. Biasanya pada saat lu mau bikin satu jokes gitu, ide-ide materi yang kumpulin tuh lu kumpulin dulu apa gimana sih? Biasanya datang ide itu muncul saat lu lagi ngapain nih? Buat yang jarang ngomong tadi siapa ya kayaknya? Gue boleh? Boleh, coba. Kalau pengen tapi gue boleh. tadi di sini soalnya malah gue udah dipoles. Kalau mau lu duluan nggak apa-apa. Nggak, gue harus berusaha adil. Biasa kan teman ngobrol gue cuma satu orang nih. Sekarang gue harus berbagi nih ya. Gitu. Profesor X sudah bersabda, let's go Junior. Kalau ide mah bisa datang dari mana aja, kapan aja. Kadang malah gue lebih sering dapet ide tuh di motor, di jalan gitu. Justru itu yang paling sering. Iya, kelintas apa, catat kelintas apa, berhenti berapa kali gitu. Kemudian baru setelah itu ada waktu buka laptop, baru kita kumpulin catatan-catatan yang di handphone yang tadi kita tulis di jalan, baru kita tulis lengkap gitu. Kalau apa? Sama. Di motor juga? Enggak, gue kan anaknya mobil banget ya. Berarti di mobil. Berarti ceritanya itu motor, kendaraan roda 2. Ya, pada dasarnya approach-nya ya itu tadi yang kayak nyambung ke yang gue bilang tadi, bahwa approach-nya tuh akan selalu sama gitu. Memang ada orang-orang yang terakhir lucu di mana dia nggak perlu nyatet apapun, dia ngeliat sesuatu bisa langsung dihajar, bahkan nggak punya materi pun bisa langsung naik ke panggung bikin semua orang ketawa gitu. Cuman stand up comedy ini karena sebuah kesenian yang bisa dipelajari gitu. Secara teoritis memang sudah dibukukan, sudah diracik gitu supaya orang-orang biasa yang tidak punya kemampuan untuk melucu, tidak memiliki kemampuan untuk berbicara di depan publik, itu kemudian bisa ini ya. Gue salah satunya termasuk yang belajar teori gitu kan. Tidak terbiasa tampil di depan umum. Tidak terbiasa melucu di tongkrongan, tapi begitu dipelajari bisa kok ini kita runutkan satu stepnya apa gitu. Bisa dipelajari gitu. Jadi intinya siapapun yang memang dia tidak punya basic untuk melucu itu bisa melucu sebetulnya ya. At certain point bisa dibilang kayak gitu. Tapi pada akhirnya juga setelah 10 tahun berjalan ini menurut gua doang ya.
ada apa namanya, ada bukan sensitivitas ya, apa ya? Sense. Ya ada sense di situ untuk mau ngegali ke dalam sebenarnya ini bisa nggak sih, bla gitu. Dan makin dipelajari, sense-nya akan makin tajam, makin berasa gitu. Oh ini lucu nih, bisa dibawa di panggung, ini enggak di tongkrongan aja gitu. Lo akhirnya butuh berapa lama nih proses untuk akhirnya lu ngerasa lu lucu, katakanlah itu? Dari awal lu tadi kan bilang memang sebelum terjun ke sini lu orangnya apa namanya, lebih pendiam nggak biasa ini di depan umum juga. Ya ngomongin stand up comedy, lu udah berapa lama? Tadi kan udah dijawab ya. Apa sih yang udah lu capai di stand up comedy ini? Dia masuk TV. Bayangin dari orang yang nggak berani ngomong di depan halayak banyak, tiba-tiba bisa nongol di layar kaca. Nongol di layar kaca. Kalau gue sih memang tidak menganggap tampil di layar kaca sebagai prestasi ya. Malu. Iya. Tapi beberapa orang itu salah satu prestasi loh. Dan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau gue lebih sudah pernah bikin pertunjukan sendiri, yang mana itu tahun 2018 gue pernah bikin 1 jam show gue sendiri nih, orang beli tiket datang bla bla bla. Itu yang menurut gue sampai sekarang gue anggap prestasi. Yang masuk TV mah bonus aja sih. Pertama kali tuh yang nonton bikin acara sendiri, yang nonton berapa banyak tuh? Cuma 50 untuk stand up comedy itu lumayan banyak lah ya. Iya. Itu hitungannya ya mini show lah. Show is a show, man. Don't call it mini show. Kalian ikut manajemen nggak sih? Hah? Manajemen. Kalian ikut manajemen nggak? Kayaknya kita terlalu rebel untuk masuk manajemen. Jadi milih buat rebel macam apa yang bikin acara disponsorin sama perusahaan yang join company sama BUMN? Kita tuh nggak rebel, men. Makanya ini belum ada yang bayarin aja kayaknya. Iya benar. Nah, karena kalau ikut manajemen itu kan ada aturan-aturan yang harus diikutin, right? Terus habis itu sampai di titik tertentu tuh kadang ngerasa kayak sapi perah gitu, karena kemudian ditaruh di acara ini yang mana kaminya sebagai performer kadang nggak nyaman gitu. Nggak mau tapi harus gitu. Karena kan seperti itu mungkin ya. Jadinya dan kami juga ngerasanya lebih enak begini gitu, karena bebas mau bikin show kapan, mau ikut acara apa, mau nerima job atau mau nolak job juga seenak hati gitu. Dan kebetulan emang kami berdua juga nggak sebegitunya nyari duit di sini gitu, karena kami berdua kerja gitu. Oke. Jadi ini benar-benar kayak cuman apa ya, sampingan, hobi yang menghasilkan kadang-kadang. Ya. Oke, buat Robi kemarin gue udah kepo ini, dia ada Instagramnya, gue dilihat Robi Chang. Cuman buat Abraham Tiano gue cari nggak ada. Emang nggak ada Instagram? Emang nggak bikin. Kenapa bro lo nggak ada Instagram? Kalau dari tampang kan gue terlalu ganteng ya untuk Instagram. Nggak ada. itu bukan alasan sih. Soalnya gue mikir kayak gini, buat komika atau siapapun lah, selain komika pun orang udah main Instagram, dan mungkin buat lu sendiri komika itu butuh apa ya, sosial media yang untuk mempublish kegiatan lo, atau mungkin apa, atau promo lah bentuknya seperti itu. Kalau jawaban seriusnya, karena pertama gue nggak ada tidak memiliki apapun yang bisa ditawarkan secara visual. Gue nggak terlalu suka ngumbar kehidupan pribadi gue di media sosial, dan gue cukup seneng dengan Twitter gitu, karena lo tapi main Twitter. Iya. Facebook ada. Friendster pernah, right? Good answer, right? Okay. Pernah, karena Friendster udah nggak ada. Gue cukup seneng sama Twitter karena gue tuh lebih seneng menawarkan opini gitu. Ketika ada satu hal dan gue ngerasa ada sesuatu yang lucu di situ, then I tweet. Dan orang-orang yang menikmati komedi gue biasanya memang mengharapkan itunya gitu, bukan muka gue tapi apa yang ada di kepala gue gitu, untuk menanggapi satu isu. Kadang kan isu-isu yang berat gitu orang susah untuk bikin lucu. Kadang bahkan merasa ini bukan sesuatu yang buat dilucuin gitu. Tapi karena gue bisa, ya udah gue taruh lah di tweet gitu misal. Dan mereka seneng gitu. Oh ini ternyata bisa dibikin ketawa gitu.
terrible things gitu bisa kelihatan sisi lucunya gitu. Iya, tapi sih kalau menurut gue masih tetap penasaran, aneh gitu loh. Twitter oke masih tetap jalan kan, tapi Instagram kayaknya sekarang lebih gampang orang buat kayak gue aja. Pada saat gue tahu Robby sama komika yang bakalan datang, gue langsung cari tahu dulu nih. Robby gue ketemu nanya sama Oki sih. Terus pas Abraham nggak ada gitu loh. Nggak ada. Gitu. Nggak. It's not weird though. Mungkin ada cuman second account aja kan. Mungkin juga sih. Tapi mungkin itu pilihan sih, itu pilihan ya Rob ya. Itu pilihan. I don't think it's weird. Cuma karena semua orang ngelakuin, terus ada satu orang yang nggak ngelakuin, it doesn't mean it's weird, right? It's just a matter of choice gitu. Okay. Yeah, I don't think it's weird. Ya. Kalau Robby gondrong baru itu weird. Tapi lu pernah gondrong nggak sih? Pernah ya. Enggak nanya gue pernah soal kepala kita nih. Lu pakai shampoo apa? Shampoo lu apa dong? Kapan lu mulai nyerah untuk apa? Tapi lu pakai tonik gitu. Tapi lu kerokan setiap hari nggak sih? 2 sampai 3 hari, kalau malas 4 hari. Kalau gue setiap hari sih. Ya, rapi setiap hari. Tapi sebagai orang yang belum pernah botak, ini no offense tapi gue pengen nanya ya. Apa yang akan kalian lakukan kalau misal gini deh, dua pertanyaan. Pertama, mungkin nggak jerawat tumbuh di kepala. Terus kalau ternyata tumbuh, kan udah nggak ada rambut yang bisa nutupin tuh. What would you do? What would you guys do? Ya dibiarin aja kalau gue sih. Tapi lu pernah nggak? Pernah. Ada jerawat di kepala? Ada yang 1-2. Pernah ya Rob? Ada. Jerawat apa bisul jatuhnya? Jerawat ya? Lucu gak sih? Lucu ya? Hampir lumayan ya? Lumayan. Kalau gue belum pernah masalahnya, gue belum pernah jerawatan di kepala, tapi di jidat pernah. Tapi waktu lu ada jerawat gitu, lu juga begini-begini di depan kaca gitu, atau enggak? Ya nggak dipencet kalau gue. Cuma kalau kita cukuran jadi agak hati-hati aja gitu. Lu cukuran sendiri apa dicukurin sama orang lain? Cukuran sendiri ya? Kan ada alatnya kan. Iya sih. Oke, by the way Robby, tadi kan lu bilang pernah bikin acara sendiri ya? Itu bikinnya pernah di mana aja sih buat Robby nih? Sama nanti lu juga ya? Apa tuh? Bikin acara pernah di mana aja? Gua lebih banyak di Jakarta. Di Jakarta. Tapi dulu domisili emang di Jakarta kan? Ya, Tangerang sih tepatnya. Oke. Pernah juga bikin tour waktu itu bertiga sama teman juga, sempat ke 6 kota di Indonesia gitu, keliling. Manado, Tegal, perginya juga naik bis gitu. Apain stand up ya? Lu sempat berpikiran kayak gitu? Waktu naik bis malam-malam tetap kepikiran nih. Itu ngapain ya malam-malam gitu. Kalau Tegal punya akses bandara dan lu bisa ke sana naik pesawat, mungkin lu nggak akan mikirin itu ya. Karena bisnya itu kan. Lu barengan sama ibu-ibu yang kayak jaketnya dibalik terus bau minyak kayu putih gitu, iya kan? Dan kenapa ya kalau di stasiun tuh selalu ada aja orang yang makan jeruk gitu. Dan kecampur baunya sama minyak kayu putih gitu, salon pas yang pusatnya kasih salon pas. Ya nih, pasti ada ya. Tapi bener loh. Mungkin di jeruk itu biar orang nggak mabuk kali. Tapi malah bikin mabok kan, karena kecampur-campur gitu. Kayak dia tuh nggak ngerti situasi bahwa bukan cuma lu loh yang numpang bis ini gitu. Bahkan di pesawat sih enggak ya. Cuman kalau di bandaranya itu kan kita selalu ngeliat kayak kelas berapapun nih penumpang ini pasti ada kardus Indomie aja di bawaannya dia. Itu udah tradisi juga sih. Ya. Cuman lu pernah nyobain mabuk itu nggak sih? Mabuk kendaraan atau di bis kan? Karena kan tadi gue bilang kalau misalkan mereka yang bawa jeruk itu biar nggak pusing gitu loh. Kalau udah pernah mabuk mungkin bisa ngerasain. Kenapa mereka belum pernah mabok, cuman gue pernah ada perjalanan ekstrim. Jadi ada satu bis, gue nggak usah sebut PO-nya ya. Jadi dulu ngantar temen untuk lomba skate di sebuah kota kecil gitu, yang aksesnya cuma pakai bis doang. Ini bis kayak nggak punya, antara dia nggak punya rem atau si supirnya lagi berantem sama istrinya gitu. Kenceng banget gila. Terus ada jembatan tuh bentuknya nearly pyramid gitu. Ini bis tuh seolah-olah tuh kayak digas aja gitu. Nah gue tuh duduk di belakang. Oh man, Matrix man. Skate. I swear to God, this is just stupid. Gue naik bis itu ya, masuk sehat, keluar vertigo.
Ya ngomongin masalah pengalaman lu di stage saat lu perform itu, pernah nggak sih pada saat lu ngelempar jokes ke penonton gitu, tapi akhirnya malah istilah itu ngebom Ngebom itu garing kayak gitu sih? Pasti Pernah ya? Pernah ya? Pernah. Terus cara lu untuk membiaskan yang garing itu biasanya lu tekniknya apa tuh? Bisa lanjut ke lelucon berikutnya. Lu skip aja gitu? Lu nggak ada revisi gitu buat yang tadi jokes lu yang katakanlah failed gitu? Gue pernah tuh kalau soal revisi, jadi gue ngisi acara sebelum gue tahu bahwa komedi gue tuh nggak cocok untuk acara korporat gitu ya. Oke. Ada satu korporat ngundang gue ngisi nggak lucu, right? Karena penontonnya tuh sama komedi gue ya emang nggak cocok aja, bapak-bapak gitu, right? Terus selesai manggung makan di situ. Ada kayak bukan panitia sih, kayak pegawai di situ, karyawan di perusahaan itu gitu. Diajak ngobrol ketawa nih si orang-orang ini gitu. Ada satu yang nyautuk, itu lucu. Tapi lu respon nggak? Gue cuma bilang ya, kalau soalnya kan jadi mereka ini stand up tuh kan nggak bisa, bukan kayak akustikan yang mana bisa dinikmati sambil makan. Yes. Dari awal tuh gue udah bilang jangan taruh gua pas orang lagi makan. Jangan taruh apa, sorry? Taruh gua pas main. Tuh pas orang lagi makan. Ini gue main pas lagi makan. Nah ketika orang itu bilang kayak gitu ya, gue bilang gue nggak mau bikin orang-orang ini keselak gitu. Kayak gitu aja ngelesnya gue. Mau gimana lagi? Ambil duitnya cabut. Nikmatin stand up kan harus fokus. Kalau sementara sambil makan, fokusnya pasti kebagi gitu. Atau main handphone gitu ya? Handphone juga. Ya. Apapun. Kalau Remi punya ini nggak? Beribet gua. Pernah punya pengalaman nggak? Ngebom gitu, garing perform selama setengah jam waktu tur di daerah mana ya? Di Bone itu, Kalimantan. Agak dari Makassar tuh 4 jam lagi naik mobil. Emang secara materi materi gue kan materi anak-anak urban yang kota gitu. Kalau masuk ke kabupaten yang pedalaman gitu emang nggak cocok kan. Setengah jam tuh hampir konstan gue garing, tapi diakalinnya dengan pada saat itu ngomong jorok pakai daerah setempat gitu. Bahasa daerah setempat. Bahasa joroknya gitu. Iya. Ngebom. Apa tuh kalau boleh tahu? Sebutin. Ketawa. Gitu aja terus. Boleh sebutin nggak? Nggak tahu, gue lupa. Lupa ya? Lupa. Emang boleh. Dari tadi kita nggak ngomong jorok. Iya, nggak boleh. Agak segmennya beda. Berarti gue perhatiin dari tadi lu berdua agak nahan-nahan gitu ya? Iya banget. Berusaha untuk nahan gak sih? Iya banget. Dan itu capek gak sih? Iya capek. Ini bukan kita. Tapi mungkin biar lebih profesional lu bisa ini biar lu berhasil ini nahan, berarti lu udah mampu untuk menahan omongan-omongan lu yang Iya. Ya dewasa lah, enggak. Dewasa. Jadi sekarang lagi dewasa lah ya. Dewasa. Selanjutnya mau ngapain nih? Rencana ke depan nih, gue dengar memang ada satu acara yang kalian sedang persiapkan ya. Iya. Judulnya Slow Burn. Judulnya Slow Burn, nama acaranya. Iya, Slow Burn. Diinisiasi sebenarnya tuh udah dari tahun 2019 ya. Kita tuh berdua pengen punya acara, karena kalau kita nunggu ada event yang bikin kita bisa barengan sepanggung tuh kayaknya nearly impossible gitu. Jadi ya udah kita, karena jadi gini, kita dulu kenalnya sebelum kita kenal. Dia dengar tentang gua dengar tentang dia. Gitu kan sebaliknya. Ya. Dan di mana komedi apa yang kami dengar tuh satu sama lain hampir sama. Oke. Nah, jadi kayak gue di Jogja, terus I do my own thing. Sorry. Oke. Lanjut. I do my own stuff, right? Sementara dia ternyata tuh melakukan hal yang sama. Terus kan rasanya kayak kalau ada seorang dari jauh sana melakukan hal yang sama kan, oh ya, emang dia sebagus apa sih, bla bla bla, dan ininya tuh selalu, oh dia bagus banget, dia ini. Dan itu bikin lu penasaran. Iya. Dan ketika akhirnya dipertemukan di tahun 2000 berapa tadi? 18. Salah satu acara temen gitu. Iya. Kita ngobrol, nyambung banget. Dari itu muncul chemistry kali ya. Dari situ ya. Okay. Ya udah,
Dan Robby ini setelah ngobrol dan setelah ngelihat special show-nya dia, itu pertama kali. Gue ngerasa, jadi gue tuh punya list komedian yang komika yang kepengen gue bisa head to head secara langsung di panggung. Robby ini salah satunya. Dan ya itu tadi, balik lagi, karena kalau nunggu kesempatan tuh kayaknya nggak akan ada, hampir mustahil untuk ada kita bisa sepanggung bareng. Akhirnya kita bikinlah ini gitu acara. Yang approach duluan lu berarti ya? Sama-sama waktu itu ketemu langsung ngobrol ini. Kita bikin apa nih? Gayung bersambut aja gue juga. Alasan lu mau join sama Abi apa? Cinta. It's gonna be a running joke for all the segment, dude. Semangatnya sama memang, apa kita lebih banyak di underground kayak jarang di TV, emang nggak pernah malah dia kan. Tapi nggak nungguin TV aja, memang kita nggak ngincar ke sana dan kayaknya panggung kita sama nih platformnya, jadi kita bikin berdua aja gitu, kenapa enggak? Gue punya penikmat sendiri, Robby punya penikmat sendiri. Waktu itu kita ngobrol kayak ya udah kita amprokin aja mereka di satu tempat yang sama, kita tuker biar kayak apa ya? Dibilang tuker referensi hampir gitu, karena ada sebagian penikmatnya Robby yang nggak tahu gue, penikmat gue nggak tahu Robby gitu, jadi ya udah penggabungan followers lah ya. I wouldn't say followers, cause you know, kesannya kayak mereka bukan manusia aja, asik, manis banget ya gue. Jadi apa dong panggilannya kalau bukan followers? Pengikut. Sama aja. Sama aja. Sama nggak aja? Sama. Kata Vanessa sama ya. Gitu. Terus pada akhirnya kalian memutuskan untuk bikin acara yang slow burn ini, rencananya di mana nih? Untuk tempat kita rahasiakan hanya untuk para pembeli tiket saja yang tahu gitu. Jadi udah kita rahasiakan tempatnya hanya untuk eksklusif, hanya untuk pembeli tiketnya. Jadi mohon maaf kita nggak bisa kasih tahu tempatnya. But it's gonna be fun. Tempatnya kita kemarin udah ngeliat secara langsung, kita udah survei. Kapan tuh? 20 Maret tahun ini. Terus tiket yang terjual udah kelihatan totalnya berapa sih? Sold out dong. Sold out? Pertanyaan macam apa itu? Sold out dong. Berarti orang-orang yang sekarang udah beli tiket lu udah tahu nih tempatnya di mana ya? Udah. Ya, dan gue juga dengar nih slow burn yang acara nanti bakalan digelar di suatu tempat itu. Tanggal berapa tadi tolong diulang? 20 Maret 2022. 20 Maret 2022 berarti which is next month ya? 2 months. Ya, 2 months. Ya. Gue dengar itu disponsorin, main sponsor tuh dari Kopnus Pos juga. Oh, kok disponsorin? Emang dibeli kok. Wih, bener ya? Gila apa Kopnus Pos kok nyeponsorin? Belilah. Jiwa kita udah milih Kopnus Pos kok. Dibeli ya? Luar biasa sih. Nah pada saat BTW makasih banget ya buat Kopnus Pos, karena tanpa Kopnus Pos acara kita tetap jalan sih, cuman kita nggak bawa pulang apa-apa, so it's beautiful. Thank you so much. Tapi sebelumnya ngomongin Kopnus Pos, udah pernah tahu nggak sih Kopnus Pos itu? Robby tahu banget dong, kasih tahu Kopnus Pos ke penonton. Coba Rob, kasih tahu. Sebelumnya sih terus terang belum pernah ya. Ini jujur-jujuran aja ya. Jujur-jujuran aja. Begitu kata lo tahu gimana sih? Begitu ada peluang bahwa ini mau disponsorin langsung cari tahu kan gitu. Oke. Lu ngapain terima gitu aja? Gak mau, gila. Terus apa yang lu ketahui setelah lu cari tahu? Kopnus Pos itu logonya oranye ya. Betul. Bentar. Betul, kalau bikin perusahaan. Kalau ada segmen yang delivery, harusnya ketukar sama. Right? Ini kan tadi gue bilang di awal, ini satu pertanyaan untuk 2 orang kan. Jadi setelah Robby jawab, lu siapin jawabannya ya. Oke, Robby dulu. Iya. Apa lagi tadi, Be? Orel. Iya, semacam ini koperasi yang modern gitu aja. Oke. Simpelnya itu kan. Oke. Terus Apa lagi? itu aja. Oke, itu benar. B, apa yang lo ketahui tentang Kopnus Pos? Kopnus. Gue jujur aja sama kayak Robby, tahu Kopnus Pos ini dari temen. Awalnya nggak tahu, tapi kemudian ada temen yang kerja di sini, terus dia ngasih tahu bahwa ada nih perusahaan ini bla 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 gitu koperasi yang joint company sama PT Pos Indonesia. That's right. Betul ya. Betul. So
setelah kemudian di brief sama teman bahwa Kopnus Pos tuh ini spiritnya sama sih ya, karena geraknya di koperasi gitu, dimana kami juga nggak pernah bener-bener yang kayak nyari untung banyak apa segala macam gitu. So I think kasih cinta Laura banget ya. So I think becek. Jadi kayak gue sih ngeliatnya dari core-nya aja. Core-nya tuh sejalan aja gitu sama gue sama Robi gitu. Jadi boleh dikatakan benar nggak sih Kopnus Pos ini sponsor koperasi kan? Salah satunya koperasi pertama yang jadi sponsor acara di. Oh iya. Acara lain kan biasanya kalau teman-teman stand up kan disponsorin sama bank gitu-gitu. Kan. Ini kita disponsorin sama koperasi. Kurang sosialis apa kita? Band ini acara yang nanti bakalan digelar di 20 April ini koperasi Maret 20 ya. Kopnus Pos ini sponsor utama satu-satunya sponsor dari koperasi yang mensponsori acara lu ya. Iya. Gitu ya. Kayaknya untuk ukuran untuk di jagat stand up kayaknya baru ini juga. Iya. Ya, jadi sebenarnya kreditnya tuh ada di Kopnus Pos gitu, karena berani ngambil langkah yang leap of faith aja gitu. Karena memang sebetulnya sih Kopnus Pos mau mensponsori kalian itu memang untuk lebih untuk brand awareness ke para milenial sih yang memang pada saat ini nih mereka beranggapan koperasi itu jadul ya gitu loh. Biar lebih untuk meraup beberapa segmen terutama di komika gitu kayak gitu. Dan mungkin pada saat podcast ini tayang bisa ditonton. Pasti yang nanti nonton acara lu tanggal 20 nih bakal nonton podcast ini juga dong. Seharusnya dong. Ya ngomong-ngomong udah pada join belum nih? Udah dong. Udah ya? Join Kopnus Pos. Aplikasinya kita kan ada aplikasinya juga. Kita memang udah punya masuk ke digitalnya gitu loh. Udah dong. Tuh. Right. Oh, oke. Awesome. Rob, udah? Udah dong. Ini. Mau tunjukin juga? Oh, oke. Menurut kalian nih sebagai seniman panggung nih ya, ada ini nggak sih saran atau ide pendapat biar bagaimana caranya koperasi ini masuk ke para seniman seperti kalian nih? Bagaimana apa yang harus dilakukan koperasi? Aplikasi itu udah oke ya, sebenarnya tools yang sangat oke untuk menjangkau, apalagi kan kalau sekarang tuh anak muda tuh pengennya yang praktis aja gitu. Ya. Dan fitur-fitur yang ada berasa kayak pembayaran via QR itu QRIS. QRIS itu yang di sini kita juga ada. Ya betul yang mana itu nggak ada potongan dana segala macam, nggak ada potongan MDR. Ya it's beautiful. Gue rasa sih terus gue nggak ada ide, terus lu aja. Ada nggak Rob? Kalau gue mungkin lebih Gue banyak kita mau lihat dari sisi lu as komika aja sih, biar bagaimana caranya koperasi ini lebih dikenal lagi ke promo yang kayak kita lakuin kemarin, yang beli tiket lewat aplikasi Kopnus Pos ada diskon berapa persen. Oke. Itu bisa, nggak tahu ya, ini sotoy-sotoynya gue aja, bisa diinin ke coffee shop kah atau warteg kah atau panti pijat bisa. Oh ya, dan semakin luas semakin bagus. Itu udah dijalanin sih. Oh udah itu. Oh ya. Reach out ke komunitas itu sangat seharusnya sangat berpengaruh, entah komunitas musik, entah komunitas kayak kalau dari kita itu komedian gitu, entah nanti ada skate apa segala macam gitu. Reach out ke mereka itu saya rasa akan, karena sekarang tuh kan kalau ngiklan orang lebih banyak nyekipnya. Iya. Orang lebih banyak nyekipnya. Apalagi kalau lu sendiri lagi nonton ada iklan, lu skip nggak? Skip dong, jelas dong. Nggak, tapi ya iklan tuh banyak yang nyekip. Entah itu di Twitter atau apa. Bahkan kalau di Twitter itu ketika ada satu misal seleb tweet yang kemudian ngiklan sesuatu, engagementnya nggak akan sama ketika dia nge-tweet pribadi gitu. Dan menurut gua dengan reach out ke komunitas-komunitas itu akan jadi word of mouth, yang mana itu akan lebih efektif karena kemudian akan lebih tulus gitu. Ketika misal reach out ke gue, terus habis itu Robi teman gue, Rob, gue kemarin pakai Kopnus Pos bla 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 bla, akan lebih kena karena yang ngejelasin temen. Menurut gue ya, akan lebih kena karena yang ngejelasin temen. Iya, langsung gitu ya. Jadi kan interaksinya tuh
apa sih namanya? Lebih real. Natural aja gitu. Organik. Oke. Iya. Ketimbang yang dipaksain kayak shove the ad down our throat gitu. Dia lebih langsung terjun ke lapangan kayak gitu kan sih? Iya. Menurut gua lebih efektif gitu. Iya. Word of mouth itu lebih efektif, apalagi kayak dari satu teman ke teman yang lain. Karena kepercayaannya mungkin saat itu bukan ke produknya, tapi ke teman yang merekomendasikan. Sesimpel kemarin gua nonton film ini nih, bagus. Temennya pasti ngikut juga gitu. Oke. Ya, padahal film kan juga mereka ngeluarin trailer apa segala macam, tapi trailer kadang kan ada orang yang kayak nggak meyakinkan, tapi begitu trailernya nipu tau, bla 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 bla, keren banget gue pengen nonton, really, alright, I'll try. So you would say like you as a real users gitu ya? Ya. Nah, acara lu nanti ke depannya bakalan ini ada acara, biasanya kan setahu gue ada apa festival gitu ya, festival stand up comedy ya gitu yang besar kayak apa sih, kayak tahun lalu tuh yang Panji itu tuh yang apa, Jack Prince. Mungkin bisa kali ya kalau Kopnus Post bisa jadi sponsor juga di acara-acara seperti kayak bisa gitu. bisa banget. Karena kan ya itu tadi, kami basicnya komunitas, jadi tentunya kami mengabarkan ke teman-teman yang lain gitu, terutama para pengambil keputusan di komunitas. Kan komunitas kami itu ada komunitas pusat yang menaungi semua komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia gitu. Nah, biasanya acara-acara besar kayak festival A, festival B gitu. Excuse me. Itu yang apa namanya, yang menginisiasi itu biasanya ada di pusat gitu. Biasanya. Walaupun memang ada yang di daerah-daerah gitu bikin acara dengan skala yang sama gitu, skala nasional gitu. Nah, ini kan pasti kalau kita udah mengabarkan bahwa kemarin kita sama Kopnus Post nih malah udah diundang podcast lagi gitu. Iya, ada podcast, terus habis itu dana cair cepet. Tapi emang seriusan cepat, 10 menit cair. Iya, makanya. Ada lagunya juga 10 menit cair. Oh ya? Oh, nice. Cari aja di YouTube 10 menit cair Kopnus Post. Wow. Kalian yang Supermika nih punya apa ya, komedian favorit gitu yang di Indonesia lah. Indonesia? Kalau di Indonesia gua lebih ke siapa tuh? Jagoan lu, idol lu? Muhammad Liaco kalau gua. Yang gua lihat sebagai komik yang mau gimana pun gua nggak bisa jadi Muhammad Liaco tuh, nggak bisa. Muhammad Liaco udah jadi Aco sendiri gitu. Gua kalau di Indonesia Aco. Itu yang lu pilih. Ya. Itu yang lu idolain. Kalau lu deh? This guy. Really? Karena Serius. serius. Kita udah jualan tiket udah laku kan? Iya. Gue latihan buat podcast selanjutnya. Nah, oke. Tapi kalau in all seriousness, karena warna kami kan sama, cuman Warna apa nih? warna komedi kami. Okay. Warna komedi kami sama. Tapi approach, pembawaannya di panggung tuh beda, cara ngolahnya sedikit banyak beda. Dan gue tuh ngerasa inferior dibanding dia gitu, secara teknik gitu. No, really, dude. Kayak ibaratnya gini deh, I have to yell my jokes out gitu. Sementara dia ini kayak seolah-olah kalau manggung tuh smooth, kalem gitu, kayak lelucon tuh kayak seolah dia mau bilang ke penonton, mau punchline bagus, nih. Lo mau juga, nih. Nih, gitu. Sementara gue tuh lebih ke yang kayak nyekek orang, lu mau punchline nggak? Nih, gitu. Jadi lebih kayak, dan gue tuh nggak bisa kayak dia gitu. Karena memang beda iniannya aja, beda gayanya aja. Ya, Beb. Tapi kayaknya lebih dari itu deh, lebih dari itu. Kayaknya ada apa ya, tingkat percaya diri yang lebih ke materi, sehingga lu nggak perlu apa namanya, yell your jokes out like I do. Cara dia mengolah materi, cara dia menyampaikan materi itu lebih superior dari gue karena ketenangan dia di atas panggung. Dia nggak pernah terburu-buru soal punchline. Ngomongin masalah investasi boleh ya? Sure. Boleh ya? Kalian udah ini nggak sih, tertarik sama investasi nggak sih? Pengen sih sebenarnya. Udah main investasi jangan? Kalau gue belum. Baru ini
rumah ini itu belum ke investasi yang tapi kalau mobil, rumah apa segala macam itu hitungannya liable kali, bukan investasi. Enggak, tapi memang investasi kan banyak banget tuh jenisnya, ada emas, ada properti, ada tanah dan lain-lain. Kayak di Kopnus Pos ini kita juga punya simpanan berjangka. Itu salah satu investasi yang ada di kita. Produk kita ada tabungan simpanan berjangka, simpanan harian, terus ada simpanan berjangka. Kalau di luar itu mungkin orang lebih mengenal dengan deposito. Gitu. Dan di kita ini lo tau nggak bunganya sampai berapa? Imbal jasa, kalau kita panggilannya imbal jasa ya. Itu hingga 9,25%. Itu for your information aja sih. Gitu. Jadi mungkin kalau lu penasaran boleh untuk coba aja dulu. Kan lu udah jadi anggota kan. Ada aplikasinya juga di situ, lu bisa gunakan aplikasi itu lengkap detail. Lalu bisa gunakan untuk simpanan berjangka, deposito gitu kan, yang tadi gue bilang hingga 9,25%. Itu juga ada aplikasi PPOB, lu bisa beli pulsa, isi token listrik dan lain-lain, dan bahkan bisa untuk mendapatkan emas gitu loh. Kita sekarang lagi ada promo cuan. Gitu. So buat kalian, mungkin buat pengikut lu bisa nanti diinformasikan nih di acara lu nanti pada saat kalian menyimpan simpanan berjangka di Kopnus Pos, itu berarti kalian punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah cuan ini. Jadi semakin banyak kalian menempatkan uang di Kopnus Pos, di simpanan berjangka, banyak juga nih kesempatan untuk mendapatkan cuan logam mulia ini. Itu aja sih. Karena memang dana yang kita kelola ini nih, dana yang dikelola itu hanya disalurkan untuk only ke para pensiunan. Jadi para pensiunan kan minjem ke kita tuh, mana mereka kan mendapatkan gaji setiap bulannya itu dari pemerintah. Jadi otomatis pemotongan itu langsung dari gaji mereka. Jadi udah nggak ada lagi tuh mereka belum bayar segala macam itu pasti. Jadi it's gonna be like aman lah. Itu aja sih. Terima kasih banyak buat Kopnus Pos atas kepercayaannya untuk bekerja sama dengan kami. Sangat luar biasa buat kami, yang mana sebelumnya kita nggak pernah bikin acara tuh, nggak pernah ada sponsor, tapi sekalinya ada sponsor dari teman-teman Kopnus Pos, itu sebuah pengalaman yang luar biasa. Kita sangat menghargai itu. Ada lagi tambahan? Halo, mau lebih? Idem? Diwakilkan ya. Karena memang satu visi lah ya. Satu visi. Males mikir aja. Thank you Kopnus Pos. Sama terima kasih juga buat teman-teman yang udah beli tiket baik dari kanal Kopnus Pos yang disediakan oleh Kopnus Pos juga buat teman-teman yang beli tiket kami udah sold out. We're gonna see you 20th of March and we're gonna have a lot of fun. Oke, Robi, Abraham, thank you banget udah datang di sini. Mudah-mudahan acara nanti tanggal 20 Maret berjalan dengan lancar ya. Di suatu tempat itu ya. Thank you. Oke, cheers dulu dong. Thank you, Mas Ali. Nah gitu dong, kalau tamu datang minumannya dihabisin tuh itu kerasa dihargain dulu. Atau mau ditambah lagi nggak nanti? Emang masih ada take kedua aja? Ada dong. Oke, kita pamit dulu ya. Sure. Oke, sahabat Kupers, itu dia bincang-bincang gue dengan kopter kita. Ada Abraham dan juga Robin. Thank you banget buat sama-sama hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan bisa memberikan informasi dan wawasan buat teman-teman sahabat Kupers. Jangan lupa untuk support channel ini selalu dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa. Bye-bye.